warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nova Amri dengan NIM 4311419035 dari jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang keseimbangan dalam sel elektrokimia atau bisa disebut juga equilibrium in electrochemical cells yang saya kutip ambil dari buku Castellan. Sebelumnya, apa itu sel elektrokimia? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti baterai dan aki, elektron pasti mengalir dari satu zat kimia ke zat kimia lainnya, didorong oleh reaksi oksidasi dan reduksi atau bisa disebut juga redox. Reaksi redox terjadi karena elektron dipindahkan dari zat yang teroksidasi ke zat yang direduksi. Energi potensialnya ditentukan oleh perbedaan potensial antara elektron valensi dalam unsur yang berbeda. Contohnya seperti reaksi. Karena tidak mungkin terjadi reduksi tanpa oksidasi dan sebaliknya, reaksi redoks dapat digambarkan sebagai dua setengah reaksi. Contohnya seperti reaksi antara seng dengan bromin. Yang satu di atas bromin mengalami reduksi dan seng di sini mengalami oksidasi. Lalu yang akan saya bahas dalam subbab kali ini ada terkait definition, terus ada cell diagrams, lalu ada hubungan antara standard cell potential and equilibrium constant, dan persamaan Nernst, lalu dilanjutkan dengan concentration cell. Lalu lanjut masuk ke definition. Yang pertama, potensialistik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dikeluarkan untuk membawa muatan dan positif satuan dari tak terhingga di mana potensialistiknya 0 ke titik yang dituju. Jadi jika P di sini adalah nilai dari potensialistik pada titik tersebut dan W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari titik tak terhingga ke titik tuju, maka persamaannya menjadi P sama dengan W per Q. Dan if P1 dan P2 adalah potensialistik dari dua titik dalam ruang, kemudian W1 dan W2 adalah potensialistik dalam usaha yang diperlukan untuk membawa muatan ke titik ini. Maksudnya dari 1 dan 2, di mana W1, 2 itu adalah usaha yang diperlukan membawa Q dari isi 1 ke 2, maka persamaannya menjadi W1 plus W1, 2. Ini maksudnya W1, 2 itu perubahan yang dibawa dari titik 1 ke titik kedua sama dengan W2 di titik akhirnya. Maka dapat diubah persamaannya menjadi W1, 2 sama dengan perubahan dari titik akhir usaha yang dibawa dikurang usaha awal di usaha titik awal. Karena persamaan W tadi yang kita dapat itu P sama dengan W per Q, maka bisa disimpulkan itu untuk perubahan usaha yang dibawa untuk membawa Q dari titik 1 ke 2 dapat disimpulkan P2 dikurang P1 sama dengan W12 per Q. Lalu, aplikasi dari persamaan di atas dapat didefinisikan sebagai quantity of charge we obtain the element of work expended on the system, yang dimana dengan min dWL sama dengan E itu dibaca E GGL E dQ, yang dimana E atau GGL satuannya volt itu dapat ditulis menjadi perbedaan potensial di antara dari P1 ke P2 dan dWL is the work yang dihasilkan. Lalu next itu ada cell diagrams, yang di sini ada gambar rangkaian sel elektrokimia yang lokasi selnya dapat ditulis sebagai berikut. Secara umum itu di kiri
dua garis itu ada anoda, lalu di kanannya ada katoda. Dari penulisan dari buku Castellani terdapat dua penulisan. Yang pertama itu ada secara komplit, yang satu lagi adalah secara singkat. Kalau yang komplit itu dimana semua keadaannya dijelaskan, yaitu seperti konsentrasi, aktivitas bahan terlarut juga ditulis. Sedangkan secara singkat ya seperti biasa ditulis cuma hanya anoda dan katoda. Bisa dilihat di contoh berikut sesuai dengan gambar yang diberikan ini. Ada anoda platina dengan ada elektroda platina dengan anodanya seng dengan konsentrasi atau aktivitas bahannya disebutkan sini 0,35, lalu ada katodanya dengan tembaga, lalu dengan elektrodanya platina. Berbeda dengan yang penulisan yang simple itu disingkat dengan hanya anoda dan katoda, yaitu seng anoda lalu tembaganya katoda. Next ada hubungan standar sel potensial and equilibrium constant, di mana pada kesetimbangan konstan itu pasti energi Gibbs standar ya sama dengan negatif NF potensial standar atau E0. Lalu seperti biasa kesetimbangan konstan delta G0 sama dengan min RT lengkap. Dari dua persamaan tersebut disatukan menjadi negatif NF E0 sama dengan negatif RT ln K. Lalu dieliminasi menjadi E0 sama dengan RT per NF ln K. Dapat diketahui di sini R itu dimana tetap 14 ideal, di mana 8,314 Joule per mol Kelvin. Lalu pada kesetimbangan yang konstan itu pada suhu 25 derajat Celcius diubah dengan satuan Kelvin menjadi 298,15 Kelvin. Lalu di sini ada satuan dari ketetapan Faraday diubah menjadi 96500 kolom per mol menjadi 0,0257 Joule per kolom, atau Joule per kolom itu volt. Lalu dapat di sini persamaannya menjadi E0 sama dengan 0,0257 per N ln K, atau bisa dapat bentuk lain itu dalam bentuk blok, maka 0,0257 nya dikalikan 10 menjadi 0,0592. Persamaannya menjadi N0 sama dengan 0,0592 per N log K, di mana N itu adalah mol elektron dan K itu adalah ketetapan kesetimbangannya. Ketetapan kesetimbangan ya dari reaksi. Lalu next ada persamaan Nernst, di mana delta sama ini ada persamaan di sini 4 delta G sama dengan negatif NFE. Lalu untuk potensial standarnya itu delta G0 sama dengan NFE0. Dari persamaan energi Gibbs, perubahan energi Gibbs itu ada delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Itu kita substitusi dari dua persamaan yang di atas ini jadi NFE min negatif NFE sama dengan negatif NFE0 plus RT ln Q. Lalu masing-masing di sini dibagi dengan negatif NF menjadi E sama dengan E0 min RT per NF ln Q. Itu adalah nilai persamaan potensial. Oh iya, untuk delta G di sini, misal delta G kurang dari 0, itu bisa kita sebut spontan sesuai dengan persamaan reaksi di sini. Lalu maka potensial standar untuk reaksi spontan, potensial standarnya berarti harus plus karena delta G di sini harus kurang dari 0. Maka lalu juga untuk delta G lebih dari 0 itu tidak spontan, maka kebalikannya potensial standarnya harus negatif. Lalu next dari persamaan yang tadi E sama dengan N0 RT
per NF lengki. Yang tadi kita sudah bahas, RT per NF itu bisa disederhanakan menjadi 0,0257 volt. Persamaannya menjadi E sama dengan N0 min 0,257 per N dikali lengki. Untuk mendapatkan bentuk lain dalam bentuk log itu 0,0257 dikali ln 10 jadi 0,592, maka bersamaannya menjadi E sama dengan N0 dikurang 0,0592 per mol elektron dikali log Q. Next, ini ada concentration cell. Di sini sel konsentrasi ada sel yang memiliki elektroda pada kedua sisinya ini. Jadi di sini kita memiliki ada seng di sebelah kiri dan elektroda seng di sebelah kanan. Satu yang perbedaan di sini adalah konsentrasinya di sini. Itu yang di kiri ada 0,1 molar dan yang di kanan ada 1 molar. Jadi sisi kiri agak sedikit lebih kecil konsentrasinya. Dari sini apakah ada kecenderungan untuk konsentrasi untuk menyampaikan kedudukan dari sini apakah ada kecenderungan untuk konsentrasi menghasilkan tegangan yang kecil, dan bagaimana kita bisa membuat konsentrasi ini lebih seimbang? Maka dari sini kita lihat pada sisi yang kurang konsentrasi terlebih dahulu, yaitu sisi kiri dengan 0,1 mol seng sulfat. Di sini kita tentukan mana reaksi oksidasi dan reduksi, yang mana seng padat itu berubah menjadi seng 2+, lalu menghasilkan 2 elektron yang mengalir elektron di sini. Dan lalu reaksi reduksi di mana seng ion seng 12 ditambah dengan 2 elektron menjadi kepadatan seng di sini. Lalu persamaannya dieliminasi, didapatkan dari reaksi di sini seng ion seng 12 1 molar menjadi ion seng 12 0,1 molar. Dengan menggunakan persamaan Nernst yang tadi, E sama dengan N0 dikurang 0,0592 per N dikali log Q. Q di sini adalah dapat ditentukan dari oksidasi dari konsentrasi seng yang agak lebih sedikit per ion seng yang lebih banyak, maka 0,1 per 1 Q-nya. Lalu untuk menentukan N-nya itu merupakan mol elektron, di mana N-nya sama dengan 2. Lalu bagaimana menentukan S-cell-nya? S-cell di sini dapat dilihat dari perubahan reduksi seng. Reaksi reduksi seng itu merupakan N0 sama dengan negatif 0,76. Untuk oksidasinya merupakan kebalikannya dari reduksi, jadi tandanya berubah menjadi plus 0,76, maka dapat dijumlahkan ini N0 sel potensial standar selnya sama dengan 0, maka tadi N0 sama dengan 0, lalu disubstitusi E sama dengan 0 dikurang 0,0592 per 2 dikali log dalam kurung 0,1 per 1 sama dengan potensial standar konsentrasinya 0,0296 volt. Nah, dapat dilihat di sini berarti E sama dengan positif 0,0296 volt, di mana reaksi terjadi spontan sesuai dengan ketentuan yang tadi. Harga potensial standarnya itu plus. Misalnya karena ini
konsentrasinya agak besar. Kalau misalnya perbedaan konsentrasinya saling mendekati seperti 0,9/1, maka itu Q-nya akan meningkat. Tapi jadi seiring waktunya Q akan meningkat. Jadi potensial selnya agak sedikit berkurang. Lalu dalam misalnya kalau konsentrasinya sama ya, maka Q sama dengan 1, maka harga potensial standar ya menjadi E sama dengan 0. Dan karena itu potensialnya, dan karena di sini maka E sama dengan 0, maka tidak ada kecenderungan lagi agar konsentrasinya dapat disamakan karena tadi sudah samakan ya, dan tidak mungkin dapat menghasilkan tegangan dari rangkaian elektrokimia tersebut kalau misalnya konsentrasinya sama di dalam dua wadah itu. Sekian dari penjelasan yang saya dapatkan terkait equilibria in electrochemical cells. Apabila terdapat pemahaman yang kurang jelas, dapat ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jika penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.